Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan menceritakan kisah singkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipandu oleh kedua teman saya, yakni di sebelah kanan saya ada Farel Yasir Rabani dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Rahan Fitralana, dan langsung saja selamat menyaksikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi sekaligus sepupunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah bagian dari Khalifatul Rasyidin, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kegigihannya dalam peperangan hingga beliau bisa menaklukkan jenderal kafir Quraisy. Di kala itu Nabi SAW pun berkata, menawarkan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang berani melawan jenderal kafir Quraisy?" Lalu para sahabat pun terdiam di kala itu. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengangkat tangannya dan mengatakan, "Saya ya Rasulullah, izinkan saya untuk melawan jenderal kafir Quraisy itu." Lalu Nabi pun berkata, "Selain pemuda ini, siapa yang ingin berduel dengan jenderal kafir Quraisy?" Pemuda sahabat pun terdiam. Lalu Nabi SAW pun mengizinkan atau menerimanya dalam peperangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berduel hingga dua orang duel itu, sehingga dahsyatnya dua orang itu, dua pedangnya bagaikan petir yang menyabar. Singkat cerita, di dalam peperangan hingga dua orang itu berduel. Sekian berduel berlamanya itu banyak debu-debu yang berdaburan. Hanya ada satu orang yang berdiri. Sahabat-sahabat takutnya yang berdiri itu adalah jenderal musuh. Tetapi yang berdiri itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan sahabat pun bergembira karena yang pemenang duel itu adalah pemuda kaum muslim yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kegigihan dan keberanian itu bukanlah ada ditentukan oleh usia, tetapi kegigihan dan keberanian itu berada pada kepercayaannya terhadap dirinya sendiri. Kami dari kelompok Abdurrahman bin Auf akan menceritakan tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal tampan dan meyakinkan. Dia memiliki karakter keislaman yang kuat dan kokoh. Abdurrahman bin Auf termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu yang merupakan golongan yang pertama memasuki Islam. Keislaman Abdurrahman bin Auf dinyatakan 2 hari setelah Abu Bakar memasuki Islam. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pedagang yang sukses. Ia juga dikenal dengan kekayaannya karena selalu menyumbangkan hartanya demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Di kalangan masyarakat, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Seluruh usahanya ditunjukkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami. Kami akan menceritakan kisah Bilal bin Rabah. Awalnya Bilal bin Rabah adalah satu budak yang memiliki kulit yang sangat hitam berketurunan dari Habasyah. Bilal adalah budak dari Umayyah yang memiliki suara sangat merdu. Awal mula perkenalan Bilal dan Nabi Muhammad SAW ketika datang tamu dari majikannya yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama baru. Bilal pun merasa penasaran. Dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW guna untuk mengobati rasa penasarannya. Akhirnya Bilal pun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan bantuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah dan ajaran Muslim secara lemah lembut, sehingga Bilal pun tersentuh dan menganut agama Muslim. Setelah Bilal masuk ke agama Muslim, diketahui oleh Umayyah yang majikannya. Umayyah sangat marah mendengar itu, hingga Umayyah pun menyuruh dia kembali ke agama dia sebelumnya. Namun Bilal pun menolak akan itu. Sedangkan Umayyah adalah orang yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah Umayyah menyuruh Bilal untuk kembali ke agama sebelumnya, Bilal menolak dan Umayyah pun menyiksanya dengan cara menimpa batu ke atas perutnya di bawah terik matahari. Karena melihat kekejaman Umayyah, Abu Bakar tidak tega melihat Bilal disiksa seperti itu, lalu meminta Umayyah untuk menjual Bilal kepada dirinya. Tapi Umayyah memanfaatkan situasi ini dengan menjual Bilal dengan harga yang sangat tinggi tanpa berselang panjang. Abu Bakar pun langsung membelinya, sehingga Bilal bebas dari semua penderitaannya. Kami dari kelompok Al-Qarni yang dianggotai oleh saya sendiri, Fahri Ansyah, Muhammad Malik, Hafiz Zikri, Iki Samsul, dan Imam Azmi akan menceritakan perjalanannya sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi, Uwais Al-Qarni ini adalah sahabat Nabi yang belum berjumpa dengan Nabi. Akan tetapi dengan keberbaktiannya Uwais Al-Qarni dengan cara menggendong ibundanya dari kotanya hingga kota Mekah, yang membuat Nabi mengakui bahwa Uwais Al-Qarni adalah sahabat Nabi walaupun belum berjumpa dengan Nabi sekali. Suatu hari ibundanya Uwais Al-Qarni ingin menunaikan ibadah haji. Akan tetapi dengan kondisinya yang tidak mendukung, ibunda Uwais Al-Qarni tidak mampu mengerjakan apa yang diinginkan. Setelah melihat keinginan ibundanya, Uwais Al-Qarni bertekad untuk menggendong ibundanya dari kotanya hingga kota Mekah dengan cara berlatih menggendong sapi naik turun bukit setiap hari. Hingga sampailah Uwais Al-Qarni dengan menggendong ibundanya untuk beribadah haji. Sampainya di kota Mekah, Uwais Al-Qarni menyempatkan diri untuk berkunjung menemui Rasulullah SAW. Sampainya di rumah Rasul, Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasul karena Rasulullah tidak ada di rumah, sehingga Uwais Al-Qarni pulang ke tempat asal. Di waktu yang lain, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Hai Muhammad, telah datang kepadamu penghuni surga." Siapa yang dimaksud oleh malaikat Jibril itu? Ya, yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dianggap sahabat oleh Nabi walaupun tidak pernah berjumpa. Ini dari kelompok Nuaiman akan menceritakan kembali kisah dari sahabat seorang Nabi Muhammad bernama Nuaiman. Inilah kisahnya. Singkat kisahnya, ada suatu cerita ketika Nuaiman memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Nuaiman melihat penjual madu panasan. Nuaiman yang melihat itu pun segera mendatangi sang penjual dan mengajaknya ke rumah Nabi SAW. Bersama dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaiman meninggalkannya. Sang penjual pun datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan madunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun senang dan dibagikan kepada para sahabat. Lalu si tukang madu pun meminta bayaran kepada Rasulullah. Rasul pun akhirnya memanggil Nuaiman, lalu Nuaiman pun meminta maaf pada Rasulullah. Rasulullah pun memaafkan. Perkenalkan, kami dari kelompok Sa'ad bin Abi Waqqas akan menceritakan kisah singkat tentang beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada suatu hari di zaman Rasulullah SAW, hiduplah salah seorang sahabat Nabi yang paling setia menjaga Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Sahabat tersebut dikenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Di suatu hari
ada seorang kakek tua sedang mencari seseorang yang menjual anak panah. Setelah kakek tua itu melihat seorang anak muda yang sedang merakit sesuatu, lalu kakek tua itu menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Apa yang sedang kau rakit, wahai anak muda?" "Aku sedang merakit anak panah," jawab pemuda tersebut. Lalu kakek tersebut bertanya lagi, "Selain kau merakit, apakah kamu bisa memainkannya dengan tepat pada sasarannya?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Tentu saja, aku bisa. Lihatlah di sebelah situ, ada 2 ekor kucing yang sedang kawin. Dan di sebelah situ aku akan menembak kucing yang di atas dengan anak panah itu," ucap pemuda tersebut. Dan benar saja, pemuda tersebut berhasil mengenai sasarannya, tepat di kepala kucing yang di atas. Dengan keberhasilannya tersebut membuat kakek tua itu terkejut, dan pemuda tersebut bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu berusia 17 tahun dan belum memegang agama Islam. Dan singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas telah memeluk agama Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Hampir seluruh peperangan ia berdampingan dengan Rasulullah dan selalu mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Rasul. Dan ia dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya masuk ke surga. Singkat cerita, saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas menangis terseduh-seduh. Dan keesokan harinya, kepemimpinan Rasulullah digantikan Khalifah Umar bin Khattab, dikenal sebagai Amirul Mukminin. Dan suatu hari, Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk memimpin perang menaklukkan kerajaan Persia karena kehebatan dan kegigihan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan. Dengan kehebatan dan kegigihan yang dimiliki Sa'ad bin Abi Waqqas, peperangan yang berbulan-bulan dilakukan dan akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh pasukan orang-orang muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beberapa minggu kemudian setelah perang dimenangkan oleh kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit dan tidak lama kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia. Dan seluruh kaum muslimin yang mendengar berita tersebut membuat seluruh kaum muslimin bersedih. Saya di sini akan menjelaskan tentang nama sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan ketegasannya. Beliau juga termasuk Khalifatur Rasyidin, dan pada masa kekhalifannya banyak negara-negara besar jatuh ke tangan Islam. Bahkan negara Persia Hala itu yang terkenal akan kekuatannya kalah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin pasukan perang musuh kepada pasukan Persia, yang dimana ditujunya Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pimpinan perang itu karena kebijakan dari Umar bin Khattab yang karena itu menjabat sebagai Khalifatur Rasyidin. Hal pertama yang dilakukannya setelah menjabat sebagai khalifah ialah mencopot Khalid bin Walid dari jabatan sebagai komandan pasukan dan menggantinya dengan Abu Ubaidillah. Dia ikut menguasai menaklukkan Baitul Maqdis dan tinggal di sana selama 10 hari. Dia kemudian kembali ke Madinah dengan membawa serta Khalid bin Walid. Umar meminta pendapat para sahabat termasuk Ali Radhiyallahu anhu untuk keluar memerangi Persia dan Romawi. Lalu Ali Radhiyallahu anhu menjelaskan pendapatnya. Sesungguhnya masalah ini peluang menang dan kalahnya tidak banyak dan juga tidak sedikit. Ia adalah agama Allah yang dimenangkannya dan tentaranya dipersiapkannya. Posisi
pemerintah penguasa bagaikan posisi benang dalam mata rantai. Biji tasbih jika benang itu putus, biji-biji tasbih itu akan berantakan dan hilang. Jadilah poros dan putarlah roda dengan bangsa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Utsman bin Affan akan mempresentasikan kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau ialah Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Abu Syam bin Umayyah. Lahir di Mekah, Jazirah Arab 45 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Berasal dari Bani Umayyah. Ayah beliau Affan bin Al-Ash ialah pedagang sukses di kota Mekah, yang di saat ia sebelum wafat ia memberikan kekayaannya kepada anaknya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman memiliki sifat yang lemah lembut dan dermawan. Utsman diberi julukan Dzunurain, yaitu pemilik dua cahaya. Utsman menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman memiliki 8 istri dan 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Aban, Amr, Zaid, Abdullah, dan Aisyah. Pada masa kekhalifahannya, Utsman berhasil menaklukkan Fars, yang sekarang Iran, Khorasan, yang sekarang Afghanistan, dan menjabat hampir 12 tahun. Pada tahun 29 Hijriah, Utsman memperluas Masjid Madinah Al-Munawwarah. Wafat di saat fitnah keji dikebumikan di Jannatul Baqi. Dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan tugas dari umat. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 3 tahun daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memeluk agama Islam, ia selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi tangan kanan beliau dalam menegakkan dan mendakwahkan agama Islam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau dipilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Abu Bakar adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang mulia dan berbudi pekerti luhur, suka berbuat kebaikan kepada orang lain, menyantuni anak yatim, membela orang lemah, bahkan membebaskan budak. Sikap kasih sayang terhadap sesamanya, sekalipun terhadap musuh, tampak jelas dalam pesannya kepada tentara Islam yang dikirim ke Arabia Utara. Jangan engkau membunuh anak-anak, kaum wanita, dan laki-laki yang lanjut usia. Jangan memotong pohon kurma dan pohon apapun yang sedang berbuah, dan jangan pula menyembelih kambing atau sapi kecuali untuk dimakan. Menjelang wafat Sayyidina Abu Bakar, khawatir umat Islam akan terpecah belah karena perebutan kedudukan kekhalifahan. Pada saat itu, persatuan dan kesatuan umat Islam menjadi syarat mutlak untuk suksesnya pertempuran yang sedang berkobar di Syam dan Irak. Abu Bakar memanggil para pemuka sahabat untuk merundingkan hal tersebut. Dalam musyawarah itu, Abu Bakar mengajukan Umar bin Khattab yang pantas sebagai khalifah. Tentu saja pertolongan itu segera mendapat persetujuan yang bulat dari umat Islam, karena hanya Umar bin Khattab yang pantas menduduki jabatan itu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.